Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran untuk pertemuan ke-6. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang segmenting dan targeting. 3 hal sebenarnya dengan positioning. Waktu itu udah pernah kita bahas ya, marketing, segmenting, marketnya, segmenting, targeting, kemudian positioningnya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas untuk segmenting dan targeting dulu, karena positioning akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, pertemuan 9 sepertinya. Oke, seperti itu. Kita akan membahas secara detail bagaimana segmenting dan targeting. Untuk itu kita fokus sekarang, yaitu yang pertama adalah segmenting dulu ya. Segmenting itu apa sih sebenarnya? Segmentasi. Apa itu segmentasi? Segmentasi itu adalah membagi pasar. Jadi ini pasar ya, market. Membagi pasar menjadi beberapa bagian, itu segmenting. Segmen itu kan bagian. Segmenting atau segmentation artinya adalah proses membagi gitu ya. Jadi kita belum memilih pasar. Kita hanya baru membagi pasar, mengkelompokkan gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk mengkelompokkan berdasarkan apa gitu ya. Oke, selanjutnya level of marketing segmentation itu ada beberapa gitu ya. Kita bahas aja ini, cukup sekedar tahu aja. Pertama yaitu segmen marketing. Yang kita lakukan segmentasi itu segmen marketing. Kita menganalisis berdasarkan segmennya. Kayak mobil ini LCGC untuk segmen apa, mobil luxury itu untuk apa. Nah seperti itu ya. Jadi marketingnya itu segmented. Jadi sesuai, ada porsinya sendiri, pasarnya sendiri, targetnya sendiri kayak gitu. Sedangkan beda sama niche marketing. Kalau niche itu kan ceruk pasar ya. Artinya dia memang pasar biasanya kecil, tetapi itu yang biasanya belum pernah dipuaskan gitu. Atau belum pernah dipenuhi keinginannya oleh produsen. Misalnya kursi roda, kan spesifik ya, yang pakai kursi roda itu siapa gitu ya. Beda dengan produk-produk yang memang bisa dipakai umum. Misalnya laki-laki perempuan bisa pakai, umur tua muda bisa pakai. Kok gini spesifik, hanya untuk yang membutuhkan kayak gitu. Itu masuknya ke niche marketing. Kemudian ada ini warung ya, atau kantin ini kalau ini yang saya contohkan, yaitu local marketing. Ini segmentingnya itu berdasarkan regionalnya atau lokalnya. Misalnya kalian mau makan gitu ya, pasti kalian akan berusaha untuk cari yang sedekat-dekatnya. Kalau misalnya mau jauh ya mungkin tempatnya yang mana gitu ya. Tapi kalau misalnya umumnya kalau kalian mau cari makan itu pasti yang dekat-dekat. Nah, berarti warung-warung tersebut itu melakukan local marketing segmentationnya. Jadi berdasarkan kedekatan mereka, kedekatan posisi terhadap marketnya. Ya udah sekitarnya adanya apa, warung di depan. Ya udah itu berarti segmentasinya gitu ya. Bukan berdasarkan oh ini laki-laki perempuan, nggak kayak gitu, tetapi lebih ke local marketing. Lalu kalau di sini untuk individual marketing. Karena untuk produk-produk yang seperti ini dia spesifik gitu ya. Jadi orangnya ini gitu ya, 1% dari 1% gitu lah istilahnya. Jadi orangnya itu khusus biasanya. Ya nah itu biasanya ditawarkan secara langsung, direct marketing. Ditawarin mau beli apa enggak kayak gitu. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara segmenting, saya memberikan contoh aja. Ada Angela ya, ada Andre, ada Stephanie, ada Sony. Silakan dilihat, mungkin bisa di stop, silakan. Di sini ada wanita 29 tahun. Kalau si Angela ya, asal dari Bandung, freelance writer, income, travelholic, positif. Dia jiwanya itu positif gitu ya. Terus habis itu ini kalau Andre pria, terus asal dari Jogja, YouTuber kerjanya misalnya. Terus income-nya sekian, tech savvy, lalu enthusiastic. Sama Stephanie juga seperti ini, asal dari Surabaya, mahasiswa gitu ya, beda sama yang lain. Income-nya segini, sofaholiknya negatif. Dia orangnya lebih kayak menolak gitu ya responnya. Terus pria 30 tahun, asal dari Surabaya, manajer perusahaan, ini family gitu ya. Terus habis itu bijak. Nah,
Ini yang namanya istilahnya itu profiling. Profiling. Biasanya kita bisa lihat, oh ini wanita umur sekian, kerjanya ini, berarti kira-kira gajinya sekian. Nah, berarti segmennya nanti seperti apa, kayak gitu ya. Nah, sekarang ini contohnya aja, contohnya pakai 4 orang ini dengan profile yang seperti ini. Saya akan contohkan. Yang pertama adalah geografiknya. Ingat ya, segmenting itu adalah membagi. Kita bukan memilih. Memilih ada di targeting. Segmenting itu adalah membagi. Kita membagi berdasarkan kota asal. Kalau saya mau bagi Bandung, Jogja, Surabaya, jawabannya akan seperti apa? Akan seperti ini. Seperti sesuai cocok dengan profilnya. Misalnya kita berharap tempat toko kita lebih banyak dikunjungi orang Surabaya gitu ya. Berarti kita menyasarnya ke orang yang seperti ini. Gitu ya. Banyak cara gitu. Supaya bisa datang gitu, dikasih diskon gitu dari Surabaya misalnya, contohnya seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah demografiknya. Gitu ya, demografik yang pertama jenis kelamin misalnya. Dibagi berdasarkan apa kok jenis kelamin? Selama ini cuma ada 2, yaitu wanita dan pria. Kalau seperti ini dibaginya akhirnya hasilnya seperti apa? Oke. Jadi pengelompokan ini ya, pengelompokan. Oke, selanjutnya demografik lagi. Tapi dari sektor usia gitu ya, faktor usia, sorry. Nah, misalnya saya bikin kelompoknya kelompok 18 sampai 24. Ini biasanya orang muda gitu ya. Dia lebih ya anak muda gitu ya. Sasarannya akan beda dengan umur yang sekian gini, udah keluarga gitu ya, mikirnya udah lebih matang gitu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini namanya segmenting. Oke. Selanjutnya lagi, demografi lagi. Tapi sekarang tentang pekerjaan. Misalnya ada unemployed students gitu ya, mahasiswa kayak gitu. Freelancer dan profesional misalnya. Kita baginya seperti itu. Membaginya ini terserah sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau misalnya barang kalian itu bisa dipakai oleh pria dan wanita, berarti kalian tidak perlu melakukan segmenting pria dan wanita. Karena produknya kan bisa dipakai pria dan wanita, berarti nggak penting. Karena untuk mengumpulkan data tersebut membutuhkan dana yang lebih banyak gitu. Sesuai dibutuhkan. Kalau misalnya pekerjaan emang penting, silahkan kalian melakukan segmenting. Selanjutnya, hasilnya kan seperti ini. Selanjutnya, demografi lagi, tapi dilihat dari penghasilan gitu ya. Penghasilan kita kelompokkan. Biasanya 2 sampai 5 juta ini starter gitu ya, pekerja pemula. 6 sampai 10 itu lanjut. Kalau di sini berarti dia udah eksekutif gitu kelasnya ya. Seperti itu contohnya. Nah, berarti kan gini, ini mahasiswa masuknya ke sini. Kalau ini pekerja tengah gitu ya, YouTuber dan sebagainya. Kalau ini eksekutif, dia manajer. Nah, masuknya ke sini kayak gitu. Itu segmenting. Selanjutnya ada lagi dari psychographic. Kalau demographic itu sesuai pembagiannya gitu ya. Jadi dari usia gitu ya. Dari tempat tinggal, tempat lahir, terus habis itu dari kemampuan ekonominya seperti apa kayak gitu. Tapi kalau untuk psychographic ini lebih ke psikonya gitu ya. Jadi kejiwaannya. Salah satunya adalah misalnya gaya hidup. Stylenya gimana? Untuk pemenuhan hobi atau pemenuhan kebutuhan. Kalau kita ngelihat seperti ini akan seperti ini ya. Ini karena traveler, mahasiswa, YouTuber gitu ya. Tapi kalau pemenuhan kebutuhan misalnya dia karena family man gitu. Oke, bisa lagi juga dari personality-nya. Perilakunya seperti apa gitu ya. Ada kompulsif itu yang menggebu-gebu, calm, dia lebih tenang gitu ya. Ini pengaruh juga misalnya kita nyasar jualan handphone ke yang ini ya langsung dibeli gitu. Tapi kalau yang di sini dia akan lebih tenang gitu. Dia memikirkannya matang, cocok enggak gitu ya, butuh enggak dan sebagainya gitu. Oke, seperti itu tadi untuk segmenting. Jadi segmenting itu hanya mengelompokkan gitu ya. Jadi misalnya ada tadi segmenting itu ada kue segini gitu ya. Ini anggap pasar gitu. Terus habis gitu kita bagi pasarnya berdasarkan apa? Misalnya jenis kelamin. Hasilnya jadi kayak gini gitu. Oh ini jenis kelamin, ini pria, ini wanita. Misalnya kita jualannya pakaian dalam pria, contohnya kayak gitu. Berarti kan yang disasar cuma yang ini.
ini nggak bisa kita sasar, kayak gitu. Itu membagi gitu ya. Terus kalau sudah membagi tadi ya, kita membagi, segmenting itu membagi. Selanjutnya adalah targeting. Kita memilih hasil pembagian kita. Contoh, U Corporation punya barang ini, U-Phone X namanya. Pria, wanita, artinya bisa dipakai pria dan wanita ya, jelas dong. Ya pasti ya gitu. Tapi dia nyasarnya umur 18 ke atas, income-nya di atas 6 juta ini, orangnya yang ambisius dan kompulsif bayar gitu ya, karena handphone gitu ya. Terus juga ngeluarin dua produk, produk kedua yaitu ini ya, U Workbook Air 9 contoh aja. Pria wanita bebas, di atasnya 22 tahun karena mungkin ini untuk kerja gitu ya, laptop kerja. Terus income-nya segini karena mahal memang. Terus active worker, professional gadget. Selanjutnya kita melakukan targeting. Ini masih nyambung ya sama yang tadi. Masih ada Angela, masih ada Andre gitu, ada Sony gitu ya. Dan Stephanie masih. Sekarang kita lihat pria dan wanita, berarti bebas ya, pria wanita, umurnya sekian, income-nya sekian, ambisius dan kompulsif buyer. Kira-kira siapa yang menjadi target market? Angela, Andre, Stephanie, atau Sony? Hasilnya dari Angela dan Andre. Kenapa? Dia cocok sama profilingnya produk tersebut gitu ya. Cocok antara profiling pembeli dan profiling barang. Selanjutnya, misalnya ada ini produk ini gitu ya. Siapa yang cocok untuk ditargetkan? Yaitu ada Sony dan Andre. Seperti itu. Jadi di targeting ini kalian melakukan pemilihan. Sudah kalian bagi tuh tadi berdasarkan jenis kelamin contohnya. Terus habis itu kalian bagi berdasarkan ini ya, gaji. Kalian bagi berdasarkan umur. Kalian bagi berdasarkan pekerjaan gitu ya. Kalian bagi berdasarkan sifatnya mereka seperti apa. Nah, kalau itu cocok berarti itu target kalian. Kalau nggak cocok itu berarti bukan target kalian, kayak gitu. Berarti di sini ada profiling orang, ada profiling barang, terus kalian cocokkan, cocok nggak gitu ya. Nah, target market itu harus measurable kriterianya ya. Substansial, measurable artinya bisa diukur gitu ya. Jadi yang kayak umur, gaji kan bisa dihitung ya. Laki-laki, perempuan itu bisa dihitung gitu. Kalau yang agak sulit dihitung itu biasanya lebih untuk pertimbangan aja. Tapi kalau untuk targeting biasanya kan gitu ya, gaji, usia, terus jenis kelamin kayak gitu. Terus differentiable, substansial gitu ya, hal yang penting gitu. Artinya dia memang substansial gitu, perlu dibagi. Misalnya tadi saya bilang, misalnya kita beli jualannya handphone gitu ya. Jualannya handphone. Penting nggak HP untuk dijual ke laki-laki, khusus laki-laki atau khusus perempuan? Enggak juga kan. Nah, berarti nggak perlu kalian melakukan targeting untuk masalah jenis kelamin contohnya kayak gitu. Nggak substansial gitu ya. Oke. Terus habis itu selanjutnya harus differentiable, harus bisa dibedakan. Kalau misalnya laki-laki dan perempuan jelas itu kayak hitam putih gitu ya, kayak gitu ya. Jadi bisa dibedakan pengelompokannya seperti apa. Terus harus accessible, yang bisa diketahui gitu lah, diakses ya. Terus habis itu actionable, seperti itu. Nah, saya akan berikan target selection. Kalau tadi adalah memilih target gitu ya. Ada beberapa jenis target selection. Single segment, selective specialization, product specialization, market specialization, full market coverage gitu ya. Seluruh gitu. Ini maksudnya gimana? Saya tunjukkan dengan produk gitu ya. Single segment concentration. Produknya bikin mobil mewah gitu ya. Produknya satu jenis, marketnya satu jenis, udah itu aja. Ya udah produk-produk ini gitu ya. Ada Ferrari, ada Lamborghini, ada ini Koenigsegg, ada Maybach. Itu spesifik, dia jualannya ya udah barangnya itu aja. Untuk segmen ya udah itu aja. Berarti dia milihnya segmennya tadi satu gitu. Bisa juga dia selektif gitu ya. Selektif berarti aku mau produknya ini, produknya B, produknya C. Marketnya juga bisa beda gitu ya.
nggak harus sama. Nah, seperti ini biasanya dia model yang custom gitu ya. Nih custom, ini karoseri gitu ya. Jadi dia bebas gitu ya. Kalau misalnya mau bikin untuk yang luxury oke gitu, melayani juga gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya yang product specialization. Produknya itu sejenis tapi untuk market yang macam-macam. Gini ya, produknya satu jenis tapi ya, marketnya macam-macam. Misalnya ini truk gitu ya, kendaraan truk gitu. Produknya macam-macam, kecil, gede dan sebagainya, tapi marketnya macam-macam. Beda atau berlawanan dengan yang ini. Kalau yang ini produknya banyak tapi marketnya satu. Misalnya marketnya luxury, tapi bikin sedan iya, bikin SUV iya, bikin sport car misalnya, hypercar. Nah kan mereka kayak gitu ya. Mereka ini bikin, tapi segmennya ya luxury gitu ya. Marketnya tuh luxury gitu ya, marketnya luxury tapi produknya macam-macam. Atau yang terakhir adalah full market coverage, semuanya diajar. Bikin, ini ya contohnya, bikin mobil, ya kan? Bikin mobil mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada. Mau bikin mobil dari yang paling itu ya, yang paling kecil sampai paling besar, mulai dari mobil kecil, city car sampai truk misalnya gitu. Gak tahu sih ada gak truk gitu. Artinya sampai kendaraan yang paling besar pun ada gitu ya. Jadi dia segmennya semuanya, mau produknya, mau marketnya gitu, ya udah diambil semua. Oke, seperti itu. Itu tadi selectionnya macam-macamnya biar kalian kenal. Nah, sekarang aktivitas kalian gitu ya adalah silahkan melakukan profiling. Ada 3 kegiatan. Pertama adalah kalian melakukan profiling gitu ya. Profiling pada 10 orang umum, kalau bisa yang beda-beda profilnya. Biar menarik gitu ya, macam-macam orangnya. Kalau misalnya nanti mahasiswa semua kurang menarik. Misalnya ada saudara kalian yang kerja, silahkan kalian melakukan profiling. Terus orang tua kalian, silahkan lakukan profiling gitu ya. Oke, 10. Oh ya, ini berkelompok ya, tugasnya berkelompok. Kelompok, silahkan kalian berkelompok. Terus habis itu pertama lakukan profiling. Kedua, pilih produk, 3 produk gitu ya. Lalu profiling juga produknya. Jadi orangnya di profiling, produknya di profiling. Oke, begitu sudah. Lalu lakukan segmenting dan targeting yang dibutuhkan. Jadi misalnya seolah-olah kalian sedang mau menjual 3 produk ini gitu. Ke 10 orang yang telah kalian pilih ini. Berarti kan kalian harus melakukan segmenting dan targeting. Seperti yang udah kita lakukan tadi. Seperti itu ya. Silakan kalian melakukan itu. Profilingnya tentukan dulu. Terus habis gitu profiling produknya. Kemudian lakukan segmenting. Lalu pilih targetingnya. Jadi sesuai sama produk kalian. Oke, seperti itu. Kalian nanti tulis di sebuah dokumen. Gitu ya. Kalian tulis di sebuah dokumen. Lalu sekalian submit. Tulisnya tugas kelompok. Gitu aja. Terus kalian submit. Udah. Batas pengumpulannya adalah H-2. Gitu ya. Silakan dikerjakan. Begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen.